Alhamdulillah. Alhamdulillahi ja'ala Ramadhana syahran mubarakan wa farada alaina syiyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza manittaqa. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Jamaah Jum'ah di Masjid Ar-Raudhatul Jannah SMKN 1 Kota Malang rahimakumullah. Hari ini Jumat Kliwon 9 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Februari 2026 Masehi. Khatib mengajak kepada jamaah Jum'ah untuk senantiasa mengkonservasi dan meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala seoptimal mungkin. Secara komprehensif menjauhi segala larangannya dan menjalankan perintahnya. Salawat salam senantiasa tercurahkan untuk baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban puasa dimulai pada tahun kedua Hijriah. Semasa hidup beliau sendiri menunaikan sebanyak 9 kali. Di masanya pula, pemberlakuan ibadah puasa mencapai puncak kematangannya. Namun, perlu diketahui, pada awal pemberlakuan ibadah puasa, waktu dan tata cara puasa tidak seperti yang kita kenal sekarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lebih jelasnya, proses dan tahapan tersebut telah disebutkan oleh Syekh Khalid Ibnu Abdurrahman dalam kitabnya As-Shaumu Junnatun halaman 17. Yang pertama, sebelum ayat perintah puasa Ramadan turun, sudah diberlakukan perintah puasa Ayyamul Bid setiap bulan Hijriah dan puasa Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendorong para sahabat untuk menunaikan puasa tersebut. Namun, ketika puasa Ramadan diwajibkan dengan turunnya Wahyu Al-Baqarah 183, beliau tak lagi memerintah mereka, tidak pula melarangnya. Yang kedua, menjalankan perintah puasa masih diizinkan tidak secara total. Masih ada keringanan berbuka bagi yang mampu, asalkan mengeluarkan fidyah. Artinya, yang mau berpuasa, yang tidak mau, cukup dengan fidyah. Ketentuan ini mempertimbangkan masih banyaknya sahabat yang belum terbiasa berpuasa. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Al-Baqarah 184. Yang ketiga, keringanan berbuka puasa bagi yang mampu dihapus. Kebolehan berbuka hanya berlaku bagi orang yang sakit dan bepergian jauh. Sebagaimana bunyi ayat, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu
Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Al-Baqarah 185. Walhasil, setelah turun ayat di atas, para sahabat yang menyaksikan hilal Ramadan wajib berpuasa. Tidak ada lagi keringanan berbuka selama mampu dan tidak sedang bepergian. Yang keempat, pada awal persyariatan puasa, seperti yang disinggung At-Tabari, makan, minum, dan hubungan suami istri pada malam hari tidak diperbolehkan seperti halnya sekarang. Kendati dibolehkan melakukannya hanya sebelum tidur dan sebelum sholat isya. Artinya, jika sudah tidur atau sudah sholat isya di malam hari, ia tidak boleh makan, minum, atau hubungan suami istri di sisa malam tersebut. Hingga menjalani ibadah puasa pada hari berikutnya dan berbuka pada waktu maghrib. At-Tabari, Tafsir At-Tabari. Ketentuan ini seperti yang ditunjukkan dalam riwayat Al-Bara' ibnu Azib. Jika salah seorang sahabat berpuasa dan datang waktu berbuka, namun ia belum berbuka karena tidur, maka ia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketentuan puasa yang diungkap hadis Al-Bara' ini tak pelak memberatkan para sahabat, sehingga banyak di antara mereka yang tak mampu menahan diri dan akhirnya menjadi asbabun nuzul turunnya ayat Al-Quran yang meringankan mereka makan, minum, berhubungan suami istri pada malam hari, baik sebelum mereka tidur atau setelahnya, baik sebelum mereka sholat isya atau setelahnya. Kejadian yang mengantarkan turunnya ayat dimaksud antara lain pada suatu malam Sayyidina Umar ibn Khattab berada di tempat Rasulullah SAW serta pulang ke rumah cukup malam dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur. Rupanya saat itu Sayyidina Umar ingin bergaul bersama istrinya, namun ditolak oleh istrinya karena alasan ia sudah tidur. Keesokan paginya Sayyidina Umar kembali menemui Rasulullah SAW dan mengabarkan kejadian semalam. Maka Allah menurunkan ayat, dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam, tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Al-Baqarah 187. Jamaah Jum'ah di Masjid Raudhatul Jannah SMKN 1 Kota Malang yang dimuliakan Allah. Demikianlah sejarah singkat tentang proses dan tahapan pemberlakuan puasa dalam agama Islam. Berkat kemurahan Allah, alhamdulillah, puasa yang kita tunaikan sekarang ini tidak seperti pada awal persyariatannya. Semoga kita memaksimalkan Ramadan dan menjadikan diri kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wa usolli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبي الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة من بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة